Nah, kebanyakan kita seperti itu. Ayolah kita berpikir, serahkan sama Allah Ta'ala, iman kita kuatkan, kemudian amal soleh kuatkan, berdoa agar suami itu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita sama-sama untuk belajar, perbaiki akhlak kita, menata hati kita sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan analisanya dari Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan bermanfaat dan senang sekali. Alhamdulillah saya Bubi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Nah, ini tema kita pagi hari ini, pemirsa dan Pak Ustadz. Ini sedang trending topik di kalangan masyarakat nih. Ada banyak permasalahan yang akhirnya netizen merequest untuk adanya tema ini, yaitu akulah yang bisa merubah suamiku. Temanya nih Pak Ustadz ya, temanya lucu. Jadi ceritanya kurang lebih begini Pak Ustadz. Ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, sebelum menikah itu ketahuan sama calon istrinya bahwa suaminya ini punya wanita idaman lain, padahal sudah bertunangan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian akhirnya calon istri tetap nggak apa-apa deh, tetap nikah aja, barangkali setelah menikah tuh bisa berubah. Saya akan merubah suami saya, membuat suami saya jatuh cinta dan tidak melirik wanita lain begitu. Di samping juga karena sama calon mertua dekat dan lain sebagainya. Ternyata sudah menikah tidak berubah juga. Malah lebih banyak itu koleksinya. Nah ini sebetulnya bagaimana ketika seorang istri atau calon istri berkata bahwa akulah yang bisa merubah suamiku, sebetulnya boleh dalam pandangan Islam sendiri seperti apa? Silakan tausiahnya Pak Ustadz Danu. Ya, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. 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 Tema kita bagus tapi mengerikan. Akulah yang bisa merubah suamiku. Banyak sekali para wanita yang seperti itu karena takut kehilangan laki-laki ya pada saat tersebut. Tapi pernyataan akulah yang bisa merubah suamiku ini adalah sepertinya orang tersebut itu bermain Tuhan-Tuhanan istilahnya ya. Jadi sepertinya dia seperti Tuhan, hanya dia yang bisa merubah suaminya, itu tidak boleh. Kalau seseorang siapapun itu berani bilang bahwa aku yang bisa, itu bermain Tuhan-Tuhanan. Dan ujiannya pasti biasanya lebih berat. Karena dia meyakini dia yang mampu, padahal semua persoalan hidupnya dia itu tergantung pada Allah Ta'ala. Ujian itu juga yang memberikan Allah. Rizki yang memberikan Allah. Tetapi pada saat dia mau menikah atau dia sudah menikah dari tahap awal itu sudah berani bilang akulah yang bisa merubah suamiku. Itu sumpah yang nanti harus dibayar. Ya, sumpah yang nanti harus dibayar bahwa tidak boleh seorang muslim itu bilang seperti itu. Karena yang merubah semuanya itu adalah Allah. Dan cara merubah kita bukan dengan doa. Cara merubah kita atau nasib keluarga kita itu dengan iman, amal soleh, tauhid kepada Allah Ta'ala yang kuat. Itu cara merubahnya seperti itu. Doa itu difokuskan. Jadi doa itu alat untuk memfokuskan aja. Nah, kenapa doa itu alat untuk memfokuskan? Ya, iman kita kuat pada Allah Ta'ala, amal soleh kita itu banyak. Kenapa amal soleh itu ditekankan? Karena lillahi ta'ala. Kalau kita melakukan amaliyah, tapi hanya untuk duniawi, contoh sedekah hanya untuk biar dilihat, sedekah biar untuk kaya, kemudian baca Quran untuk apa? Baca Quran untuk ini, itu. Nah itu bukan lillahi ta'ala. Nah bukan lillahi ta'ala nggak ada amal solehnya, kosong. Nah disinilah kita harus paham bahwasanya yang dilihat seseorang, yang bisa merubah nasib seseorang itu, maksudnya merubah nasib itu adalah menjadikan rezekinya itu betul-betul ditata oleh Allah Ta'ala. Termasuk umpamanya suaminya, umpamanya dia yang awalnya itu
sering selingkuh umpamanya ini saya minta maaf ya. Iya. Dia tidak perlu dia ngomong aku yang bisa merubah suamiku, tapi berikan kepada Allah Ta'ala. Karena yang mampu merubah suami, yang mampu merubah membolak-balikkan hati suami itu Allah. Membolak-balikkan hati dari yang selingkuh menjadi tidak itu Allah. Bukan membolak-balikkan hati dari baik menjadi buruk. Bukan Allah, itu satu harus kita ketahui. Kalau kita itu bilang bahwa ada seseorang yang dulunya baik kemudian menjadi jelek, jangan berkata Allah yang maha membolak-balikkan hati. Jangan berkata seperti itu. Itu berarti menghujat Allah bahwa yang menjadikan jeleknya seseorang itu Allah. Bukan. Iya. Nah ini saya ceritakan ini. Karena banyak sekali hal yang Allah maha membolak-balikkan hati. Tetapi membalikkan hati yang baik menuju tidak baik. Bukan, itu bukan Allah. Allah tidak akan berbuat zalim pada hamba-hambanya. Itu kunci. Jadi jangan berpikir seperti itu ya. Kalau dari orang yang tidak baik menjadi baik, nah itu baru Allah. Nah inilah yang harus kita ketahui. Jangan menyudutkan Allah dengan statement kita bahwa kita itu makhluk. Jangan menyudutkan Allah. Itu nanti hasilnya di akhirat. Mau kemana? Masuk neraka. Karena menyudutkan Allah. Iya. Ya nggak boleh itu. Nah kebanyakan kita seperti itu. Ayolah kita berpikir, serahkan sama Allah Ta'ala, iman kita kuatkan, kemudian amal soleh kuatkan, berdoa agar suami itu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, menjadi suami yang soleh, menjadi suami yang soleh, bertanggung jawab dunia dan akhirat, ya. Kemudian tidak berbuat dolim, tidak berbuat maksiat, doain yang baik, suaminya seperti itu. Serahkan sama Allah Ta'ala. Kemudian ikhtiarnya ya kita bilang sama si istri bilang sama suaminya, ya udah mulai umur ya jangan melakukan hal yang tidak baik lagi. Itu lebih bagus. Nanti kan dia terkena insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa memahami. Jangan kita itu berkeyakinan bahwa kita itu seperti Tuhan. Walaupun hanya statementnya hanya akulah yang bisa merubah suamiku. Itu kesannya kita itu Tuhan. Tuhan ya betul. Tidak boleh ya. Itu menjadi sumpah dan itu akan dites oleh Allah Ta'ala dan dia tidak akan mampu nantinya berubah suaminya. Kalau dia tidak akan mampu, nah itulah cara Allah mengetes. Baik. Banyak orang yang salah, tapi dia tidak mau mengaku kesalahannya dan bahkan tidak tahu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wacana sehingga kita bisa berpikir Allah itu adalah Khalik yang mencipta, kita adalah makhluk yang diciptakan. Ayolah kita seperti halnya makhluk yang lain, hanya memohon ridhonya Allah agar kita dilurus-luruskan persoalan hidup kita, sehingga nanti insya Allah di akhirat kita dimasukkan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz Danu. Terima kasih Pak Ustadz, sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya akan berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, akulah yang bisa merubah suamiku. Kita persilakan Ustadz Zaki Muhammad. Monggo Ustadz. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana mammadha ya wasi'al karami. Upin membawa daun salam. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk manusia di seluruh alam. Sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana. Beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, Siti Khadijatul Kubra adalah ummul mukminin yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi contoh untuk seluruh wanita muslimah bahwasanya wanita adalah sumber semangat daripada seorang suami. Khadijatul Kubra tidak bisa merubah baginda Rasulullah. Tetapi dia bisa membawa semangat perubahan dalam diri dan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah terjatuh, ketika Rasulullah terpuruk dalam dakwahnya, hanya Siti Khadijatul Kubra yang memberikan semangat bahwasanya
ketika kita dalam keterpurukan, tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Khadijatul Kubra, pemirsa, cintanya kepada baginda Rasulullah bukan karena harta, bukan karena ketampanan, bukan pula karena keturunan, tetapi cintanya kepada baginda Rasulullah semata-mata ia ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dibuktikan Bang Bobi dalam kehidupan. Ya. Pernah pada suatu hari Rasulullah pulang berdakwah. Didapati istrinya Khadijatul Kubra sedang menyusui anaknya Fatimah. Rasulullah pun menghampiri Siti Khadijah, dan karena lelahnya Bang Bobi, Rasulullah tertidur di pangkuan Siti Khadijah. Ketika Rasulullah tertidur di pangkuan Siti Khadijah, tanpa sadar air mata Siti Khadijah jatuh. Di mana? Di pipi baginda Rasulullah. Rasulullah pun terbangun dan berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijatul Kubra, ada apa dengan dirimu menangis? Apakah engkau menyesal telah bersuamikan aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siti Khadijah tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh baginda Nabi. Rasulullah pun terus bertanya kepada Khadijatul Kubra, "Wahai Khadijah, engkau sebelum menikah denganku, kau seorang wanita yang sangat kaya. Kau mempunyai kehormatan. Kau seorang hartawan yang sangat luar biasa. Tetapi setelah kau menikah denganku, kau kehilangan segalanya. Menyesalkah dirimu telah bersuamikan aku Muhammad Rasulullah?" Begitu kata baginda Rasulullah. Tetapi kalimat yang bijak yang keluar dari seorang istri kepada suami tidak merubah Nabi. Tapi apa? Dia memberikan semangat kepada baginda Rasulullah. "Wahai Rasulullah, dulu aku seorang hartawan. Aku seorang yang dermawan. Tetapi semua itu telah aku persembahkan untuk Allah dan perjuanganmu. Jika suatu saat kau ingin berdakwah, jika suatu saat aku meninggal dunia, wahai suamiku, kau ingin berdakwah, mengarungi lautan, menaiki bukit dan pegunungan, tidak ada lagi yang bisa kau andalkan, maka datanglah ke kuburanku, ambil tulang-tulangku, kalau itu bisa menjadi alat perjuanganmu." Ini contoh istri yang solehah, yang bisa membawa semangat perubahan. Kalau berubah, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, walaupun singkat, ada manfaatnya untuk kita semuanya. Insyaallah. Haji Markum dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Silakan duduk Pak Haji Markum. Siap. Baik. Pemirsa, ketika pasangan ini akan melangsungkan pernikahan, kemudian ketahuan ada baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang selingkuh atau punya wanita atau laki-laki idaman lain, kembalikan kepada Allah ya. Kalaupun misalkan mau diteruskan, serahkan kepada Allah, berdoa mudah-mudahan Allah bisa merubah dengan ikhtiar kita membawa semangat perubahan tadi ya untuk pasangan kita. Kalaupun nanti ketika dalam perjalanan menikah itu ternyata ujiannya memang selingkuh lagi, kejadian lagi, ya kembali lagi itu. Kembali lagi apakah akan bertahan atau tidak, itu kembali kepada pilihan masing-masing. Intinya, apapun yang dilakukan, keputusan apapun yang diambil, serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan setiap urusan kita baik dunia maupun akhirat. Amin. Sekali lagi barakallahu, terima kasih guru-guru saya, Ustaz Zaki, Ustaz Danu. Selanjutnya pemirsa, kita akan kehadiran bintang tamu, seorang penyanyi dangdut pria yang sekarang eksis di salah satu sitkom yang lagi tayang dan hits juga di MNC TV. Kira-kira siapa? Bisa tebak? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati.